Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji UKIN PPG Transformasi 2025 Batch 3 pada hari ini Rabu tanggal 8 Oktober 2025, saya atas nama Ma'rifah dari LPTK UIN Sunan Ampel Surabaya dengan NIM 062308251130 dengan NIK 3524226808
ya, pakaian adat atau adat. Nah sekarang pada hari ini kita akan belajar dengan materi menyambut usia balik. Menyambut usia balik, ya. Tujuan pembelajaran pada hari ini, anak-anak bisa menyebutkan tanda-tanda usia balik atau kedewasaan dengan benar. Yang kedua, membuat paparan mengenai tanda-tanda usia balik dalam pandangan ilmu fikih dan ilmu biologi. Yang ketiga, membiasakan sikap bersyukur, taat beribadah, dan bertanggung jawab. Nah, kira-kira anak-anak sudah tahu nggak apa sih itu balik? Siapa yang sudah tahu balik itu apa? Ada yang sudah tahu? Belum tahu. Balik itu apa sih? Balik itu pubertas atau kedewasaan. Nah, siapa yang sudah tahu kira-kira? Kalau tanda-tanda orang sudah balik atau anak sudah balik itu apa? Tanda-tanda sudah mengalami apa? Ya, apa Mas Yahya? Oh iya, mimpi basah atau Mas Yahya. Siapa lagi yang tahu tandanya apa? Ya, keluar darah haid. Apa Mbak? Keluar darah? Ya, haid atau menstruasi. Nah sekarang Wina pengen tahu sampai sudah seberapa tahu ya tentang pubertas atau masa balik. Sebelum Wifa menjelaskan tentang materi masa balik, Wifa pengen tahu sampean bisa enggak atau sampean sudah tahu tentang usia balik itu apa? Nah, sampean boleh diisi di sini ya. Usia balik adalah apa? Tanda-tandanya yang sampean ketahui saja. Nanti kalau sudah dikasih tahu Bu Iva materinya, nanti sampean lebih paham. Ini pretesnya dulu ya. Ditulis di sini. Usia balik itu apa yang sampean ketahui? Balik itu bagaimana ya? Boleh diisi, ambil pensilnya, alat tulisnya boleh. Usia balik yang sampai ketahui ditulis di sini saja, Mbak. Ya, di sini saja. Ya, di sini, jangan kosong. Di sini ya, Mas Ilham. Yang sampai ketahui tentang balik itu apa? Sepengetahuan sampean saja apa balik itu? Ya terserah. Ini sepengetahuan sampean saja kan belum dikasih materi Biva. Ini sepengetahuan sampean saja apa? Nanti kalau sudah dikasih tahu Biva tentang materinya, nanti sampai lebih paham. Pemahaman sampean sendiri apa? Sudah siap nanti boleh angkat tangan ya. Mas Faiz sudah selesai, boleh dibacakan Mas Faiz apa? Menurut balik, menurut Mas Faiz apa? Yang keras suaranya? Balik adalah tanda-tanda kita sudah dewasa. Tanda balik ada 3. 1. Tumbuh rambut di jenis kelamin. 2. Tumbuh jagung. 3. Tumbuh rambut di ketiak. Oke ya, terima kasih Mas Faiz. Siapa lagi yang sudah selesai? Nah, Mbak Kesia, apa? Balik menurut Mbak Kesia apa? Balik ialah Yang keras? Balik ialah kedewasaan, yaitu kalau laki-laki keluarnya air mani dan tumbuh jenggot dan suaranya lebih berat. Kalau perempuan keluarnya darah haid atau menstruasi dan payudara membesar.
menstruasi bagus sekali. Ya. Pengetahuan anak-anak dalam awal sebelum kita mempelajari sudah sangat bagus sekali pengetahuan anak-anak tentang menyambut usia balik. Kira-kira di kelas 4 ini apa ada yang sudah balik ya? Sudah menstruasi atau sudah mimpi basah siapa? Angkat tangan. Oh, Mbak Sherin, ya selamat ya, karena Mbak Sherin sudah dewasa, sudah mengalami usia balik. Nah, pada hari ini kita mempelajari lebih jauh lagi tentang menyambut usia balik. Kenapa kok materi usia balik ini dikasihkan ke kelas 4? Iya, karena sekarang pertumbuhan anak-anak itu jauh lebih cepat dibanding pada zaman dahulu. Zamannya Bu Iva, mungkin anak-anak yang sudah balik, kalau perempuan menstruasi, yang laki-laki mimpi basah, mungkin itu masuk SMP kelas 1, itu kebanyakan masih puber, ya baru puber. Kalau anak-anak sekarang kelas 4 sudah banyak yang puber, sudah banyak yang menstruasi. Nah, itu pengaruhnya bisa dari makanan, dari lingkungan, ya. Gitu. Kenapa kok dikasihkan ke kelas 4? Jadi sampai bisa siap-siap, enggak kaget kok sampai itu mimpi basah yang laki-laki atau keluar darah. Kalau tidak dipelajari nanti sampai kaget, nanti takut. Makanya dikasihkan materi ini di kelas 4 biar sampai siap-siap ya. Coba dilihat menyambut usia balik, tanda-tanda balik menurut ilmu fikih. Menurut ilmu fikih dan juga tanda-tanda balik menurut ilmu biologi, dan juga kita akan mempelajari tentang kewajiban bagi anak yang telah memasuki usia balik. Ya. Nah, lihat gambar ini. Gambar apa itu? Ada gambar dari anak bayi sampai kakek-kakek yang membawa tongkat itu. Ya, coba sampai lihat gambarnya. Sekarang anak-anak berusia berapa ya? Oh, ada yang 9, ada yang 10. Yang 9 angkat tangan. Yang 10 angkat tangan. Oke. Kalau yang ini bayi, usia bayi. Terus anak-anak yang merangkak itu sama yang baju hijau itu, ya bertambah besar, tambah besar, tambah besar. Nah, kalau sudah mengalami pubertas atau masa balik, itu namanya remaja. Ya, remaja atau balik itu peralihan dari anak-anak ke dewasa. Nanti setelah remaja menjadi orang dewasa. Kalau sudah menjadi orang dewasa dilalui terus menjadi usianya lansia, kakek-kakek, nenek-nenek. Ya. Di sini kita lihat usia dari bayi sampai lanjut usia kakek nenek, ya. Sampai lihat, coba sampai perhatikan, sampai ingat-ingat postur tubuh sampean sampai dari usia 6 tahun atau 7 tahun pas kelas 1 sampai sekarang, kira-kira berubah enggak ciri-ciri tubuh sampean? Ya, berubah. Perubahannya apa saja? Semakin apa? Semakin besar. Terus semakin apa lagi? Oh, semakin tinggi. Ya. Itu ya. Kita mempelajari balik. Tadi pengetahuan anak-anak sudah bagus sekali. Balik secara bahasa berarti sampai. Dari bahasa Arab balagho, artinya sampai, balik. Ya, kalau menurut istilah balik itu apa sih? Balik adalah kedewasaan bagi seorang muslim. Bagi laki-laki ditandai dengan antara lain keluar mani atau mimpi basah. Dan bagi perempuan ditandai dengan keluarnya darah haid. Ya. Kalau balik itu istilah dalam Islamnya. Kalau dalam istilah ilmu biologi atau ilmu alam itu pubertas. Ya. Pubertas. Ya, coba kita lihat. Ya. Itu tanda-tanda balik dalam ilmu fikih.
Tanda-tanda ilmu balik dalam ilmu fikih mengalami mimpi basah bagi laki-laki. Mimpi basah itu apa sih? Mimpi basah itu bisa disebut bahasa ilmiahnya emisi nokturnal, adalah ejakulasi atau keluarnya air mani saat seseorang itu tidur. Pada umumnya dialami oleh seorang pria saat masuk masa pubertas atau masa balik sebagai tanda matangnya organ reproduksi. Ya, bagaimana sih Bu? Pubertas bagi laki-laki itu keluarnya mimpi basah itu bagaimana? Nah, ini coba dilihat ya. Aku bahagia banget deh. Akhirnya kita bisa bersama lagi. Iya, aku juga. Sudah lama ya kita gak ketemu. Iya, lama banget. Tunggu, kamu mau apa? Aku ingin menikmati kebersamaan ini. Iya deh. Subhanallah, ternyata mimpi. Tapi kok basah? Apa ini? Jangan-jangan tidak. Ada apa ini? Kenapa teriak-teriak siang gini? Aku mimpi. Kamu mimpi buruk? Enggak, tapi aku mimpi indah. Lah, kalau mimpi indah kenapa teriak-teriak? Ya gitu ya. Masalahnya karena mimpinya terlalu indah, jadi basah semua ini. Ini ngompol ya? Ayo. Oh, enggak. Gimana sih cara jelasinnya? Ya udah, kamu ceritakan aja mimpinya biar jelas. Ya, jadi aku tadi mimpi berduaan sama cewek. Lalu kita bermesraan. Pas bangun, aku baru sadar kalau celana aku lengket dan basah kayak gini. Oh, ini trilam. Apaan tuh? Itu istilah untuk mimpi basah. Besok seperti itu Mas Yahya, Mas Faiz sama Mas Ilham. Jadi sudah tahu nih, besok kalau sampai mengalami itu jadi tidak kaget, tidak takut ya. Itu mimpi basah berarti sampai sudah dewasa, sudah besar, sudah balik ya. Terus sekarang itu tadi tanda-tanda untuk yang laki-laki. Nah kalau yang perempuan, haid atau menstruasi. Haid itu apa sih? Haid itu proses pendarahan alami dari vagina. Vagina itu alat kelamin sampean ya. Dari vagina yang terjadi setiap bulan pada wanita sebagai bagian dari siklus reproduksi bulanan tubuhnya. Jadi mengeluarkan darah haid dari alat kelamin itu setiap bulan ya, setiap bulan itu keluar darah haid. Kalau sudah dewasa, sudah menikah, melakukan hubungan intim, nah ada melakukan hubungan suami istri, maka darah haidnya tidak keluar karena ada proses kehamilan. Oke, bisa dipahami ya? Ya, coba kita lihat tanda-tanda untuk anak perempuan mengalami haid. Untuk anarkis di masa pubertas, paling pertama kali menstruasi. Tabu bahas sistem reproduksi. Mulai centil. Mulai centil. Ciri-ciri yang ketiga, berumur 15 tahun. Kalau sampai besok sudah berusia 15 tahun, bilang, Bu, saya usiaku sudah 15 tahun Bu, tapi aku kok belum haid. Gimana ini? Nah, seperti ini. Tadi yang perempuan tanda-tandanya kan mengalami haid. Kalau yang laki-laki tadi apa? Mimpi basah. Kalau toh ada laki-laki atau perempuan sudah usia 15 tahun tapi belum mengalami haid atau mimpi basah, nah pokoknya sudah 15 tahun itu sudah dianggap balik meskipun belum mengalami tanda-tanda yang sudah disebutkan tadi ya. Nah, ini nah kalau sudah memasuki usia balik sampai sudah menstruasi atau sudah mimpi basah, nanti sampai diwajibkan untuk melakukan mandi besar atau mandi wajib atau juga bisa disebut mandi junub. Mandi
membaca Al-Quran. Seumpama Mbak Seril kan sudah mens ya, juga pengetahuan buat anak-anak yang lain. Kalau sudah menstruasi terus sudah bersih, sudah tidak keluar darahnya lagi, nah itu Mbak Seril atau anak laki-laki yang habis mengalami mimpi basah diwajibkan untuk mandi besar. Untuk mandi besar sebelum melakukan ibadah sholat atau yang lainnya. Sampai malam-malam habis mimpi basah Mas Ilham itu, terus mau sholat subuh, bangun mau sholat subuh, tidak boleh sholat subuh dulu sebelum mandi besar ya. Mandi besar itu apa? Bagaimana caranya? Siapa yang sudah tahu? Mau tahu caranya? Yuk kita baca bersama-sama niat mandi wajib. Hadas besar fardu karena Allah Ta'ala. Nah, lebih jelasnya bisa dilihat ini cara mandi besar. Pertama, cuci tangan dahulu 3 kali. Kedua, bersihkan kemaluan dan kotoran yang menempel. Ketiga, ambil wudhu sebagaimana wudhu ketika akan sholat. Nah, yang keempat baru mandi besar. Mulailah dengan membaca niat bersamaan dengan menyiram bagian rambut. Gunakan candi untuk menyelam rambut agar air sampai ke pangkal rambut. Setelah itu siram bagian kepala dan lanjutkan dengan menyiram bagian badan. Saat menyiram utamakan bagian kanan dahulu, baru kemudian bagian kiri, dan masing-masing disiram 3 kali. Ya, terus larangannya apa saja bagi orang yang berhadas besar? Kayak tadi ya, mimpi basah atau menstruasi. Larangannya apa saja? Yang pertama, dilarang menyentuh Al-Quran, dilarang membawa Al-Quran, dilarang membaca Al-Quran. Yang kedua, dilarang iktikaf atau berdiam diri di masjid. Ya, yang ketiga dilarang tawaf, dan yang keempat dilarang sholat, sujud tilawah dan sujud syukur. Sekarang kita lihat tanda-tanda balik menurut ilmu biologi. Ilmu biologi itu apa sih? Ilmu biologi itu cabang ilmu pengetahuan alam yang mempelajari kehidupan seluruh organisme hidup. Coba kita lihat. Laki-laki dan perempuan memiliki ciri pubertas berbeda. Ya tambah semangat dulu, tambah semangat. Ya, kira-kira sudah paham ya? Sudah semakin paham. Tadi di asesmen awal pengetahuan kalian sudah sangat bagus sekali. Setelah lihat video ini dan juga paparan dari Priva hari ini pasti lebih paham lagi. Coba ada yang membuat peta konsep seperti ini ya. Ya, seperti ini dikerjakan berkelompok. Nanti ketua kelompoknya presentasi di depan membacakan hasil kerjanya. Oke, bisa? Bisa? Sebelum mengerjakan, yuk tepuk fokus dulu. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Ya, fokus. Bisa berunding, dikerjakan. Siapa ketua kelompoknya ini? Siapa? Siapa? Naila. Oke, Naila ya, ketua kelompoknya berarti nanti yang presentasi. Tapi mengerjakannya boleh bareng-bareng, berunding bareng-bareng ini sampai ya kerjakan bareng-bareng. Yang kompak. Oh, ketuanya sampai apa sih Pak? Mas Faiz atau Mbak Kes ya? Ya sampai tuntutan siapa ya? Kerjakan bareng-bareng, semuanya berunding, semuanya ikut berpikir. Ya, yuk. Siapa ketuanya ini? Mas Ilham, oke. Ya, Mas Ilham, boleh berunding. Ya.
pendapat. Taklif, kewajiban seorang mukallaf itu yang sudah mengalami pubertas tadi, apa saja kewajibannya. Terus yang ini larangan-larangannya. Ayo, bisa berdiri dan diisikan. Ya, kelompoknya Mas Ilham mempresentasikan. Ya, Mas Ilham. Di sini Mas Ilham. Di sini Mas Ilham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keras. Laki-laki, tumbuh rambut pada area tertentu, keluar air mani, atau sperma, perubahan fisik pada tubuh, suara makin berat, tumbuh sabun, perubahan perasaan, tumbuh jerawat, perubahan rambut, dan ketiak semakin bau untuk perempuan, keluarnya darah menstruasi, tumbuh jerawat, suara makin satu, itu membuat jerawat besar, tumbuh rambut pada area tersebut. Oke, terima kasih Mas Ilham. Beri tepuk tangan. Ya, ayo Mas Faiz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menceritakan tanda-tanda panik menurut ilmu fikih. Laki-laki, keluarnya air manis atau sperma. Keluarnya rambut pada bagian tertentu. Tubuhnya jabur. Suara semakin berat dan ketiak semakin bau. Perempuan, keluarnya darah haid atau darah menstruasi. Keluarnya rambut di bagian tertentu. Payudara semakin membesar. Perubahan fisik. Pinggul semakin membesar dan mulutnya jerawat. Oke, terima kasih Mas Faiz. Ya, beri tepuk tangan. Sekarang kelompoknya Mas Yahya. Silakan. Silakan Mbak Naila. Yang keras suaranya. Kewajiban. Kewajiban seorang yang mukallaf itu berat dan benar. Larangan bagi orang yang tidak selesai. Satu, membaca Al-Quran. Dua, membawakan Al-Quran. Dua, membawakan Al-Quran. Tiga, menyentuh Al-Quran. Dua, tewa. Kemudian duduk di masjid. Sholat pagi. Oke, terima kasih. Ya, sudah bagus sekali. Untuk presentasinya anak-anak, dan saudara, anak-anak bisa memberikan refleksi di buku refleksinya tentang pembelajaran hari ini. Bagaimana refleksi belajar anak-anak hari ini? Ya, hal yang dipelajari hari ini apa? Sampai tuliskan. Hal yang masih dirasa membingungkan apa? Dan komentar, beri komentar untuk Bu Guru ya. Yuk, boleh ditulis. Ya, sudah ya. Sudah.
Doa